Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Winahi Wardani di Mapel IPA. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perubahannya. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan setelah melihat tayangan video ini kalian mampu memahami kalor dan satuannya, menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, menghitung besaran kalor, serta memahami 3 macam cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut. Pernahkah kamu suatu ketika memegang besi dan tanganmu terasa dingin? Mengapa bisa demikian? Logam itu adalah konduktor, maka saat kita menyentuhnya, kalor dari permukaan kulit kita dengan cepat berpindah ke logam sehingga tangan kita terasa dingin. Nah, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud suatu benda. Satuan kalor adalah joule, ditulis J. Ini diambil dari penemunya yaitu James Prescott Joule. Satuan kalor yang lain adalah kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ini dibulatkan ya. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Dan satuan energi kalor adalah kalori. 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Nah, kalau kalian perhatikan pada kemasan makanan itu terdapat energi yang kalian butuhkan. Jadi tinggal disesuaikan berapa energi yang akan kalian konsumsi dalam sehari. Hubungan antar kalor dan perubahan suhu benda. Ketika benda menerima kalor, suhunya akan naik. Contohnya adalah proses perebusan air. Sedangkan ketika benda melepaskan kalor, maka suhunya akan turun, yaitu pada proses membeku. Akan diperoleh rumus matematis jumlah kalor yang dilepas atau diterima. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis dikali kenaikan suhu. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Dengan Q adalah kalor yang dilepas atau diterima dengan satuannya joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Yang terakhir yaitu delta T, yaitu perubahan suhu. Satuannya adalah derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Berikut adalah tabel kalor jenis dari beberapa macam zat. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu sebanyak 4 kilo air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Bila kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut? Mari kita selesaikan bahwa diketahui masanya adalah 4 kg.
Selanjutnya yaitu kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T atau kenaikan suhu yaitu T2 dikurangi T1, 50 dikurangi 30, maka delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah berapakah kalor yang diperlukan, berarti Q. Maka dijawab, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. M-nya adalah 4, kalor jenis air atau C-nya adalah 4.200, dan delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Kita kalikan. Maka hasilnya adalah 336.000 Joule. Nah, penulisan ini dapat kita sederhanakan dengan notasi ilmiah menjadi 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule. Kita lanjut pada soal nomor 2. Sebanyak 440.000 Joule kalor digunakan untuk memanaskan 5 kg minyak tanah pada suhu 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis air minyak tanah 2.200 Joule per kilogram derajat Celcius, berapakah suhu akhir minyak tanah tersebut? Maka diketahui yaitu Q-nya adalah 440.000 Joule. Masanya yaitu 5 kg. Suhu awal atau T1 yaitu 30 derajat Celcius. Kalor jenis minyak tanah yaitu 2.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakan adalah suhu akhir atau T2. Mari kita jawab. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Sudah diketahui Q-nya yaitu sebesar 440.000. Masanya 5 kg dikali 2.200 dikali delta T. Kita hitung terlebih dahulu yang sebelah kanan. Maka 440.000 sama dengan 11.000 dikali delta T. Maka delta T kita pindahkan ruas ke sebelah kiri sehingga diperoleh delta T sama dengan 440.000 dibagi 11.000, maka diperoleh delta T sama dengan 40. Kita kembali ke rumus awal, yaitu delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Kita masukkan angkanya, delta T-nya adalah 40. Maka 40 sama dengan T akhir dikurangi T awal. T awalnya 30, kita masukkan angkanya. T akhirnya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Maka diperoleh T akhir sama dengan 40 ditambah 30. Hasilnya suhu akhir atau T2 adalah 70 derajat Celcius. Selanjutnya, kalor mengubah wujud benda. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda disebut kalor laten, yaitu kalor lebur atau kalor beku dan kalor uap atau kalor embun.
Seperti yang kita tahu bahwa perubahan wujud itu ada 6, yaitu peristiwa melepas kalor itu mengembun, menghablur, dan membeku. Sedangkan peristiwa yang memerlukan kalor itu yaitu menyublin, menguap, dan melebur. Lebih jelasnya, sekarang kita lihat peristiwa-peristiwa berikut ini. Sekarang perhatikan peristiwa es krim yang meleleh ini. Peristiwa ini terjadi karena es krim menyerap kalor dari lingkungannya. Begitu juga ketika kalian menjemur pakaian yang basah. Pakaian itu akan menyerap kalor dari sinar matahari. Perubahan wujud, mencair atau melebur, dan membeku. Benda mencair atau melebur berarti perubahan dari padat ke cair, yaitu menyerap atau memerlukan kalor. Sedangkan benda yang membeku berarti dari cair ke padat, yaitu melepaskan kalor. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat mencair disebut kalor lebur, L. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat membeku disebut kalor beku, L. Pada saat melebur atau mencair dan membeku tidak terjadi perubahan suhu. Sehingga diperoleh persamaan bahwa Q sama dengan M dikali L. Q adalah jumlah kalor untuk melebur atau membeku. L yaitu kalor lebur atau kalor beku. Satuannya Joule per kilogram. Sedangkan M adalah massa yang melebur atau membeku. Perubahan wujud zat menguap dan mengembun. Benda menguap yaitu benda yang menyerap atau memerlukan kalor. Sedangkan benda yang mengembun yaitu benda yang melepaskan kalor. Ingat, mendidih dan menguap itu berbeda. Kalau mendidih yaitu proses penguapan yang terjadi pada seluruh bagian zat cair, yang ditandai dengan timbulnya gelembung-gelembung. Ingat, mendidih terjadi pada suhu tertentu. Sedangkan kalau untuk menguap hanya terjadi pada permukaan saja dan terjadi pada sembarang suhu. Pada saat menguap dan mengembun tidak terjadi perubahan suhu. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud benda saat menguap dan mengembun disebut kalor uap atau kalor embun yang disimbolkan dengan huruf O. Sehingga diperoleh persamaan bahwa Q sama dengan M dikali U. Q adalah jumlah kalor untuk menguap atau mengembun, U adalah uap kalor atau kalor embun, Joule per kilogram, dan M adalah massa zat yang menguap dan mengembun. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 2 kilo air dalam keadaan beku? S. Jika kalor lebur S tersebut 336.000 Joule per kilogram. Maka diketahui di sini kita tulis masanya adalah 2 kilo air. Kemudian L atau kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah berapa kalor, berarti Q sama dengan titik-titik. Maka kita jawab, yaitu kita masukkan rumusnya Q sama dengan M dikali R. Kalor sama dengan 2 dikali 336.000 Joule. Maka diperoleh bahwa Q atau kalor yang diperlukan adalah 672.000 Joule. Ini bisa kita tulis atau kita sederhanakan menjadi 6,72 dikali 10 pangkat 5 Joule. Jadi es tersebut memerlukan kalor 6,72 kali 10 pangkat 5 Joule untuk melebur menjadi air.
Bila digambarkan dengan grafik, maka akan diperoleh grafik perubahan wujud dan perubahan suhu air sebagai berikut, yaitu adanya suhu dan kalor. Wujud di sini mulai dari es, yaitu minus 20 derajat Celcius, sampai uap, menguap, yaitu lebih dari 100 derajat Celcius. Perubahan suhu dari minus 20 ke 0, maka dia membutuhkan kalor, sehingga kita tulis dulu Q1. Dari sini, dari 0 derajat Celcius, maka esnya mencair, sehingga nanti diperoleh Q2. Kalau dilihat dari grafiknya, di sini lurus, berarti tidak ada kenaikan suhu. Berarti pada saat proses perubahan wujud zat dari es ke air, maka suhu bendanya itu tetap pada beberapa waktu. Setelah seluruhnya mencair, maka kalornya digunakan adalah untuk memanaskan seluruh benda. Jadi kita sebut Q3. Dari suhu 0 naik ke atas sampai 100. Nah, setelah mencapai 100, maka benda ini akan menguap. Setelah air menguap, di sini kalor yang ada kita sebut Q4. Di sini pada saat proses mendidih atau menguap, diketahui bahwa suhu air itu adalah tetap. Dilihat dari grafik yang mendatar. Maka Q total yang dibutuhkan dari es tadi minus 20 derajat Celcius menjadi uap, yaitu sebesar Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan ditambah Q4. Jadi tinggal dijumlahkan, di mana Q1 itu sama dengan M massa dikali C kalor jenis dikali delta T pada saat dia masih menjadi es. Kemudian ditambah Q2, yaitu massa dikali kalor lebur. Ditambah lagi Q3, yaitu M dikali C dikali delta T pada saat wujudnya air. Dan yang terakhir yaitu Q4, M dikali U, massa dikali kalor uap. Nah, inilah tadi grafik perubahan wujud dan perubahan suhu air. Seperti yang kita ketahui bahwa kalor itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan kalor itu terjadi ada 3 macam. Yang pertama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Persatu. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Contohnya yaitu saat kita menyetrika, kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan ini disebut konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Contohnya saat kita memanaskan salah satu ujung logam. Ingat, logam adalah zat padat yang partikel-partikel penyusunnya yaitu rapat dan rapi. Kalau kita panaskan salah satu ujungnya, maka dia akan merapat. Ujung satunya akan panas dan akan menyalur ke ujung selanjutnya, maka ujung yang paling kanan akan semakin panas. Perlu kita ketahui bahwa perpindahan kalor secara konduksi hanya terjadi pada medium zat padat. Contohnya pada logam, besi, aluminium, tembaga, seng, timah, dan sebagainya. Berdasarkan daya hantar kalor, kita tahu bahwa benda itu ada yang bersifat konduktor, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yaitu semua jenis logam, dan ada pula isolator, penghantar kalor yang buruk, plastik, kayu, karet, gabus, air, dan udara. Kemudian ada semikonduktor, bahan yang bersifat setengah konduktor dan setengah isolator, ebonit, germanium, dan silikon.
Konduktor dan isolator ini sangat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berbagai macam peralatan dapur ini. Karena berhubungan dengan kompor yang panas, maka di situ ada konduktor dan ada isolator. Contohnya adalah panci ini, di mana ada konduktor dan ada isolatornya. Kita lanjut yang kedua, yaitu konveksi atau aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Saat air bagian bawah dipanaskan, maka partikelnya akan memuai dan menjadi ringan, maka dia akan bergerak ke atas dan digantikan dengan air dingin yang berada di atas. Perlu kalian ketahui bahwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada medium zat cair dan gas. Contohnya yaitu tadi saat air mendidih, terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Nah, aliran ini dinamakan aliran konveksi, sehingga terjadilah angin laut. Pada malam hari, lautan lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian, maka terjadilah angin darat. Yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau zat perantara. Ingat, radiasi tidak memerlukan medium dan perpindahan kalor secara langsung. Contohnya sinar matahari yang sampai ke bumi. Bagaimana kalor bisa sampai ke bumi yang melewati berjuta-juta kilometer dan ruang hampa? Pada ruang hampa tidak terdapat materi atau partikel yang mampu memindahkan kalor baik secara konveksi maupun konduksi. Jadi sinar matahari sampai ke bumi yaitu dengan cara radiasi. Api unggun. Nah, prinsip pada api unggun ini sama pada sinar matahari, yaitu api akan memancarkan radiasi panas sehingga akan diterima oleh orang yang berada di sekitarnya. Perlu kalian ketahui juga bahwa semakin luas permukaan benda, semakin besar radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan. Contohnya yaitu benda yang luas permukaan besar dan luas permukaannya kecil, maka radiasi yang diserap akan lebih banyak oleh benda yang permukaannya luas daripada yang permukaan kecil. Sebaliknya, radiasi yang dipancarkan oleh benda yang berukuran besar dengan benda yang berukuran kecil juga akan lebih banyak oleh benda yang berukuran besar. Semakin gelap warna benda, semakin besar radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan. Contohnya air yang dimasukkan dalam wadah yang lebih gelap dan wadah yang lebih terang. Maka radiasi yang dipancarkan akan lebih besar oleh benda yang disimpan dalam wadah yang warnanya lebih gelap. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Jika ada yang kurang jelas, bisa langsung chat ke Ibu. Jangan lupa untuk join ke tim. Thanks for watching. Stay happy, keep healthy. See ya on next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.